diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajha, bahwasanya Sayyidina Ali diriwayatkan memiliki pendapat terkait Lailatul Qadar itu berputar di 3 malam. Menurut Sayyidina Ali, riwayat dari Sayyidina Ali, yang pertama adalah Lailatul Qadar itu mungkin terjadi di malam ke-19. Yang kedua, mungkin juga Lailatul Qadar terjadi di malam ke-21. Yang ketiga, Lailatul Qadar juga mungkin terjadi di malam ke-23. Ada 3 waktu yang menjadi pendapat dari Sayyidina Ali. Di malam ke-19, malam 21 dan malam 23. Adapun pendapat Al-Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di malam ke-21 atau malam ke-23. Artinya pendapat Imam Syafi'i ini senada dengan pendapat yang dikeluarkan oleh Sayyidina Ali, yaitu malam ke-21 dan 23, dan tidak berpindah dari 2 malam itu. Ada sementara ulama lain mengatakan Lailatul Qadar juga mungkin terjadi di malam ke-27 dan malam ke-29. Artinya memang terkait Lailatul Qadar ini adalah malam yang mungkin disembunyikan oleh Allah, tidak dinampakkan terkecuali bagi hamba-hamba yang memang dikehendaki oleh Allah, supaya kita bisa benar-benar menghargai malam-malam yang tersisa, menjaga di malam-malam itu. Karena dikatakan man qama Lailatul Qadar, maksudnya man ahya Lailatul Qadar, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Qoma itu kan maknanya menghidupkan dengan ibadat di malam Lailatul Qadar itu, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang menghidupkan malam Lailatul Qadar beribadat, lalu kemudian di malam itunya melakukan amal baik karena beriman dan semata-mata mengharap pahala hanya dari Allah, maka Allah akan ampuni semua dosanya yang telah lalu. Nah, makanya kami menghimbau kepada seluruh jamaah di malam-malam terakhir ini, di 10 malam akhir ini, di setiap malam itu kalau bisa jangan kosong dari sedekah. Terserah pian dengan apapun, dengan duit, apa dengan makanan, kita bersedekah di 10 malam tersisa nih. Kenapa? Kalau sedekah pian itu pian keluarkan bertepatan dengan terjadinya malam Lailatul Qadar, atau minimal kan kalau nyakawa tuh beramal bang, tarawih kada ditinggal, mengaji kita, tetapi minimal kalau pian terlampau sibuk, siang begawi, turun begawi pun sungsung, malam itu pun mungkin pian agak larut datangnya, awak keuyuhan, sedangkan malam Lailatul Qadar ini hendak juga pian dapatkan, maka ulama katakan minimal nanti ketika pian berada di malam hari 2, yang pertama satu jangan tinggalkan isya berjamaah, karena orang yang melaksanakan isya berjamaah itu akan mendapatkan seperti orang yang menghidupkan separuh malam dengan ibadat. Beisya berjamaah itu seakan-akan menghidupkan separuh malam lawan ibadat. Yang kedua, inya melaksanakan subuh berjamaah, maka seakan-akan inya menghidupkan semalaman itu penuh dengan ibadat. Maka minimal di 10 malam terakhir itu 2 ini jangan ditinggal. Syukur-syukurinya tarawih, syukur-syukurinya bewitir, syukur-syukurinya mengaji. Dan ulun kada bosan mengulang-ulang sepuluh hari lagi lah, 10 atau 9 hari lagi mungkin,
sekitar 10-9 hari lagi lah. Jangan terlewat bulan ini sedangkan pian belum membuka akan orang. Kadang harus banyak kan, kita bisa kumpulkan keluarga, sepupu, marina, kanan kiri, jiran, kumpulkan. Karena membukakan orang puasa itu kita akan dapatkan pahala seperti orang yang kita undang. Berapa orang yang kita undang, berapa orang yang kita bukakan, berapa pahalanya, itu kita dapat. Nah, malam itu kan dimulai darinya maghrib. Maghrib itu kan terjadi perpindahan tanggal sudah. Pian bukakan orang di hari ini nah puasa ke-20. Ketikanya makan, orang sudah ajan itu kan sudah masuk tanggal 21. Berarti boleh jadi ketika kita bukakan dia, maka berbukanya mereka itu pas di malam Lailatul Qadar. Maka apabila itu terjadi, itu lebih baik bagi PM daripada 1000 bulan. Beribadat selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? Sekitar 83 atau 84 tahun. Tapi kalimatnya itu bukan sama. Khairun, lebih baik daripada beribadat selama 83 atau 84 tahun. Timbangannya apa? Bisa jadi 100 tahun, bisa 200 tahun, bisa 1000 tahun, berapa Allah alam. Pokoknya dibanding 83, 84 khairun, lebih baik ini. Jadi jangan ditinggal. Lagi pula ibadat di 10 hari terakhir ini dan di bulan Ramadan secara umum itu mudha'af, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan juga di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah ditulis oleh Habib Ali Baharun. Di situ beliau mengutip satu cerita ketika Nabi Ibrahim itu meninggikan pondasi Ka'bah. Jadi pondasi Ka'bah itu ditinggikan, Nabi Ibrahim dibangun, tuntung. Lalu beliau sholatlah di dalam Ka'bah itu di setiap sudutnya sebanyak 1000 rakaat. 1000 per sudut. Sedangkan Ka'bah itu ada 4 sudut. Berarti 1000 di sudut kali 4 sudut 4000. Pian bayangkan aja. Mana membangun, mana menyembahyangi pulang 4000 rakaat. Yang membangun sidin, menghidupakan dengan ibadah pulang sidin, dibangun iya, sembahyang lagi di situ 4000 rakaat. Maka ketika Nabi Ibrahim selesai melaksanakan salat 4000 rakaat itu, maka Allah katakan kepada Nabi Ibrahim, ma ahsana ma fa'ala ba, ma ahsana ma fa'alta ya Ibrahim. Betapa sungguh luar biasanya apa yang telah kamu lakukan wahai Ibrahim. Dipuji Allah. Betapa luar biasanya apa yang telah kamu kerjakan wahai Ibrahim. Kayak apakah ada luar biasa? Mana membangun Ka'bah, mana sembahyang 4000 rakaat. Betapa dahsyat dan luar biasanya apa yang telah kamu lakukan itu wahai Ibrahim. Tetapi ujar Allah, ketahuilah bahwa luqmah, satu suapan dari makanan, satu suap yang kamu masukkan ke dalam mulut orang yang kelaparan itu, orang kelaparan dimasukkan makanan sesuap saja, itu lebih baik dari semua yang telah kamu kerjakan wahai Ibrahim. Coba bayangkan, satu suapan yang dimasukkan ke dalam mulut orang yang kelaparan itu lebih baik dari semua yang telah kamu kerjakan. Semua yang telah dikerjakan, mulai membangun Ka'bah sampai sembahyang 4000 rakaat, lebih dahsyat memberi makan. Belum lagi dikatakan luqmatun anfaqtaha lil jai' khairun min ibadati sabi min bina'i sab'ina jami'. Satu suap makanan
yang kamu masukkan ke dalam mulut orang yang kelaparan itu sesuap, bukan sepiring, bukan semangkok, bukan sesuap. Kita masukkan ke dalam muntung orang kelaparan, kita masukkan karena kita sayang kepada mereka, kasih sayang kita, maka itu lebih besar di sisi Allah dibanding orang yang membangun 70 masjid jami. Ini masjid jami nih, Ar-Baitur masjid jami. Apa maksud masjid jami? Masjid jami itu masjid yang di dalamnya orang berjumat. Bila orang berjumat namanya masjid jami. Bila kada di Jumati itu masjid aja ghairu jami. Kayak di Mekah itu semuanya masjid, artinya masjid jin kalau apa gitu. Masjid apa lagi? Masjid jin lah. Masjid macam-macam orang masjid. Masjid aja berataan. Tetapi nya kada di Jumati. Di sekitar Masjidil Haram itu banyak masjid. Masjid-masjid kecil sekitar Masjidil Haram itu banyak. Tetapi nya kada di Jumati. Jadi di Arab itu macam apalah, di sini macam di mana ya, pinggir jalan, pian tahulah musola Siratul Mustaqim kah pengarangnya nang di tahu masuk Mangkupalas gitu atau masuk Kampung Baka kah? Kampung Baka kah? Ada kalau musola yang Siratul Mustaqim nang Tuha. Yang Tuha. Kalau masjid musola kalau masjid. Yang di sebelah kiri kayu ulin apa tuh? Anu Al-Wasilah. Iya kah? Al-Wasilah lah. Langgar. Tahu lah Langgar Al-Wasilah tahu lah. Musalla Al-Wasilah itu di Kampung Baka. Kampung Baka kan mau ke tuh? Kampung Baka. Kampung Baka sebelah kiri. Tuhanya musalla Tuha Ulin. Pinggir sungai Ulin sebagian sebelah kiri. Kalau Siratul Mustaqim kan masjid sebelah kanan. Ini apa? Al-Wasilah. Nah, macam begitu. Itu kalau di Hadramut itu masjid. Karena ini terus disolati sepanjang waktu. Cuma bedanya di Jumatinya kada. Jadi kayak pasti musalla. Kalau pian perhatikan, bila di Hadramut atau di Arab itu ditulis musalla, itu misalnya pian tulak ke Pizza Hut yang di Esparman tuh pian masuk ke Pizza Hut. Di Pizza Hut itu Rohi Rahayu ke Esparman dia Rohi Rahayu lah. Anu yang showroom Haji Utuh itu apa ngarep Esparman. Pian sembayang di Pizza Hut. Tiba-tiba datang waktu zuhur pian sembayang. Nah, di dalam itu ada satu ruangan khusus disiapakan untuk orang yang hendak sembayang. Kan kalau jamaah nih bila waktu sholat ke masjid dulu jauh kalau nih. Maka di dalam rumah makan itu ada satu sudut disiapakan untuk orang melaksanakan sholat. Nah itu musalla. Tapi itu kada dibangun memang selalu untuk orang sholat. Hanya ketika jam'inya buka, orang hendak umpat sembayang disiapkan wadahnya. Nah itu musalla. Tapi kalau memang dari awal dibangun untuk terus dilaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu, itu namanya masjid. Cuma masjid itu kena kalau inya jami berarti di Jumati. Bila inya ghairu jami berarti nya kada di Jumati. Hukumnya hukum masjid. Ya. Nah, 70 masjid nang di Jumati macam ini nah. Macam Islamik. Macam Masjid Raya. 70 biji dibangun, tetapi kada ada perasaan sayang dan kasihan kepada orang kelaparan. Lebih baik inya memberi makan orang kelaparan sesuap nasi, tapi kasih sayangnya kepada orang miskin itu ada, makanya inya memberi makan.
Itu lebih baik daripada orang nang behimat membangun masjid sampai 70 buah, 70 biji, tetapi di hatinya sedikit kadada kasih sayang kepada orang kelaparan. Inya masa bodohnya kada peduli, lapar-lapar kada-kada. Nya wisi target masjid terbangun, terbangun, terbangun. Afdal memberi makan. Nah, makanya itu di sisa hari terakhir ini, di 10 hari ini jangan disia-siakan, terutama masalah memberi makan orang. Baik. Kemudian kita langsung saja, minggu lalu kita membahas hal-hal yang membatalkan puasa. Sekarang kita membahas masalah apabila orang batal tidak puasa, apa konsekuensi yang dia terima? Pertama, ada orang yang inya cukup bayar fidyah kada bakodo. Ada juga yang cukup kodo tanpa fidyah. Ini paling banyak. Ada juga yang wajib kodo plus fidyah. Ada juga yang kada wajib kodo, kada wajib fidyah. Jadi ada 4 macam. Yang pertama orang yang wajib kodo. Saudahlah, ini kita tahu semua. Orang yang wajib kodo adalah orang yang berbuka puasa karena haid, karena nifas, karena sakit yang masih ada harapan sembuh. Itu inya wajib kodo. Ini masyhur ini. Seperti orang nang kada ingat beniat malam. Nah, adapun orang yang wajib apa sih? Fidyah aja. Fidyah saja. Yaitu orang yang dia itu sudah tua. Fidyah sajalah. Di sini dikatakan kasyaikhin kabirin, seperti orang yang sudah terlampau tua nang dasar kada kawa lagi puasa tuha. Benar. Umur sidin sudah 80. Berapa umur? 80. Mana gegaringan. Kada ada harapan puasa. Amun sidin kada puasa sekarang, kada kawa juga lagi ditagih di bulan Syawal. Dzulqa'dah, dasar kada kuat tuha benar. Nah, orang begini kada usah ditunggu lagi. Cukup bayarkan fidyah aja. Bilanya hendak bayar per hari, silahkan. Inya hendak bayar borongan di akhir, silahkan. Hari ini kada puasa, kena malam bayar akan fidyah per hari, boleh. Dirapel di akhir, boleh, atur aja. Yang penting nanti panitia yang mana zakat, yang mana fidyah, itu tolong dibujur-bujur dibedakan. Kenapa? Karena peruntukan fidyah dengan zakat kada sama. Fidyah ini sasarannya fakir miskin, sedangkan zakat tuh lebih umum. Jadi jangan tercampur. Semua penghasilan dari fidyah itu pure kita berikan kepada fakir miskin. Berapa itu semuanya ke fakir miskin aja. Menambahi jatah fakir miskin yang sudah ada di zakat. Kalau dicampur aja, akhirnya takutnya kira ini bakal ke golongan lain yang bukan fakir miskin, teka amil atau kemana, yang tidak sebenarnya tidak peruntukannya untuk itu fidyah. Baik. Kemudian yang kedua adalah orang-orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Stroke berat, naudzubillah min dzalik. Tambah lagi jantung, tambah lagi ginjal, komplikasi, tuha pulang, kada ada harapan lagi sudah nak sembuh. Maka orang macam ini pun tidak wajib berpuasa.
Maaf, bukan tidak wajib itu maksudnya inya kada dituntut lagi untuk melaksanakan puasa. Kada dituntut lagi karena nya kada mampu. Tetapi perharinya sidin mesti membayar fidyah. Sehari satu mut itu setara dengan baras 6,7 on, dibulatakan jadi 7 on. Baik, itu 2. 3, yang ketiga kodok wajib, fidyah wajib. Siapa dia? Yaitu orang yang hamil. Di sini dikatakan al-iftar li khaufin ala ghairihi ka fitril hamil li khaufiha ala janiniha wal murdi li khaufiha ala rodiha. Yaitu orang yang dia itu hamil tetapi ketika ditanya kenapa kada puasa, ujarnya aku takut kalau janin aku kenapa. Jadi ini ibu, ini perempuan, ini cewek. Bila ditanya sangguplah puasa, sanggup. Kuatlah puasa, kuat. Lalu kenapa kamu kada puasa? Aku bilanya puasa jar. Apa sih, kan parut tuh ada kayak ditendang lah, tendang bayi bisa menendang. Aku merasa bila aku puasa aja sih tendangannya tuh kurang. Kada aktif lagi, aku takut. Kalau aku puasa, bayi ini kalau kenapa, lalu takut. Maka orang yang takut dengan sebab terjadi sesuatu pada bayi, sebenarnya ini tahan, kuatlah kuat. Bisalah puasa, bisa. Tapi takut bayi kenapa, maka dia wajib qada plus fidyah. Qada plus fidyah. Sama orang menyusui, kenapa kada puasa? Sebenarnya saya sanggup puasa, saya kuat, saya bisa. Tapi kalau saya puasa, air susu tidak keluar. Tidak banyak, air susu sedikit, kasihan bayi saya. Lalu akhirnya memilih tidak puasa. Pertimbangan kalau puasa takutnya bayi tidak maksimal meminum air susu, jadi sakit dan segala macam. Lalu memilih tidak puasa, maka dia wajib qada plus fidyah. Per hari 6,7 on, bulatkan jadi 7 on. Itu yang wajib qada plus fidyah. Jadi kaidahnya begini saja. Kalau dia tidak puasa, faktor pendorongnya apa dulu? Kalau faktor pendorongnya karena takut terjadi sesuatu pada bayinya atau janinnya, maka qada plus fidyah. Tapi kalau dia tidak lakukan itu puasa, tidak puasa karena faktornya adalah dirinya sendiri. Memang tidak kuat, tidak mampu. Bayinya aktif saja, dia si ibu ini yang kada tahan. Maka ibu ini cukup qada saja. Bila faktor itu adalah dirinya yang tidak tahan. Tapi bila dia tahan anaknya yang takut kenapa, maka qada plus fidyah. Terakhir, siapa golongan yang tidak wajib qada, tidak wajib fidyah? Yaitu orang gila. Kada puasa, kada mengqada, kada fidyah. Tadi sudah ada yang qada saja, ada yang fidyah saja, ada yang qada plus fidyah, ada yang kada mengqada, kada fidyah. Siapa? Ya orang gila tadi. Orangnya gila, kada puasa, hendak diapai? Bayar fidyah, kada perlu, qada, kada perlu. Nah, ini 4 golongan orang yang tidak puasa dengan berbagai konsekuensinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ingat, di 10 hari terakhir gunakan waktu sebaik-baiknya untuk bersedekah, menuntut ilmu, berzikir, salat malam, membaca Quran dan lain-lain. Mumpung masih ada kesempatan di 10 hari akhir Ramadan ini. Mudahan kita panjang umur bertemu Ramadan tahun akan datang. Coba lihat, kada terasa sudah masuk 10 hari terakhir. 20 perasaan padahal hanyar aja Ramadan
sudah 10 hari tersisa lagi. Subhanallah. Jadi itulah Ramadan. Mudah-mudahan terus Ramadan tahun akan datang kita dipertemukan Allah. Insya Allah sini ba'da sini awam ba'da awam, dan mudah-mudahan di sisa ini hari ini Allah juga mengampuni dosa kita. Allah tutup segala dan kekurangan kita, dan mudahan kita semua yang hadir Allah berikan husnul khatimah ba'da tulil umur fi khair tufa'a fi ala hadhihi niyah wa ala kulli man wa bihi sallallahu hadratin nabi al-fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli wa barik minna wa zid barakatuhu alaihi wa minna. Allahumma ja'al man yaj'al rahmatan tafruqan ba'da turqan wa ja'al fina wa minna wa la mushkin wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum